Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya terdengar suaranya seperti yang masih puasa Ramadan. Kayaknya belum pada buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar seperti yang baru saja lebaran. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, yang mohon maaf, yang bodoh ini nggak bisa nyebutin namanya, khawatir salah dalam penyebutan. Juga wabil khusus kepada Ibu Ketua kita, Ibu Ika Sri Erika, Esos MSI, beserta seluruh staf dan jajarannya, dan juga para undangan dari wilayah terdekat dengan Banten, yaitu Kesbangpol Timur, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ini yang punya wilayah Jakarta Selatan. Alhamdulillah, kita juga dihadiri oleh saudara-saudara kita, abang-abang kita yang ganteng, subhanallah, bunda kita yang cantik di hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa rahmat dan kebahagiaan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang halal bil halal, pertama kita halal bil halal dulu bicara nih, ya. Dari halal bil halal, nanti kita bicara tentang mulai masuk ke tema, terus insya Allah selesai jam 2 siang. Siap? Siap? Jam 2 siang siap? Maaf, saya nggak siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat aja soalnya kayaknya ada kebahagiaan di sini setelah saya ceramah di sini. Makanya saya harus tahu diri. Nah, saya harus buru-buru. Kalau perlu ceramah cuma 2 menit gitu ya. Cuma kalau 2 menit nanti Ibu marah lagi. Ibu Ika bilang, Ustadz cepet banget ya. Laki-laki itu nggak boleh terlalu cepat ya. Karena habis lebaran udah nggak puasa Ramadan, kelihatannya lebih bebas deh. Ya, tapi insya Allah itu bukan orang yang di sini, orang di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingat kembali tentang Ramadan, betapa kita seperti diikat. Pengen ngomong begini takut batal puasa. Pengen berbuat itu takut kurang sah puasanya. Pengen ninggalin sholat sunnah takut kurang afdol ibadahnya. Betapa dahsyat Ramadan. Paling tidak Ramadan itu mendidik secara mentalitas di dalam diri kita. Tujuannya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang main sound pinter banget, langsung menggema suaranya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Tujuan kita disuruh puasa itu cuma satu, supaya kita dapat menggapai sebuah pribadi yang baru bernama takwa. Rasul pernah menerangkan kepada kita ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, aina takwa?" Takwa itu di mana sih ya Rasul? Nabi Muhammad pernah ditanya, takwa itu di mana? Karena ada orang gandul sebelah sana, takwa itu katanya takut dengan yang tua. Berarti ada yang muda. Bukan saya yang ngomong, yang ini yang ngomong. Rasul menerangkan kepada kita, kepada para sahabat 1500 tahun yang lalu, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasul nyebut takwa itu ada di sini. Bukan takwa dibuat-buat karena pakaian seperti orang soleh, sorbannya panjang, udeng-udeng, atau imamahnya segede ban Vespa. Bukan di situ takwa, Pak. Kalau takwa cuma diidentikan dengan pakaian, Masya Allah, itu orang Tanah Abang paling takwa. Karena jualan. Ternyata Rasul mengatakan takwa itu ada di sini. Ustadz, singkat aja, takwa itu sebenarnya apa? Takwa itu adalah kemampuan seseorang untuk mencegah dirinya dari mencederai agama dan dunianya. Itu takwa. Insya Allah orang yang sukses keluar dari Ramadan menjadi alumni Ramadan, kalau dia benar takwa, Masya Allah, dimanapun dia diletakkan, Allah tidak akan melukai dan mencederai siapapun. Bahkan tanah yang dipijaknya pun cinta sayang kepadanya, bahkan gak tega sembarang nebang pohon. Kenapa? Inilah yang disebut takwa. Seseorang mampu menghindarkan dirinya dari mencederai, membuat mudarat. Apa? Yang pertama agamanya, yang kedua adalah dunianya. Nah, baru kita masuk ke sini. Ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, Bapak Ibu, maka ada baiknya kita memahami bahwa Allah menciptakan alam semesta ini penuh dengan keragaman. Sabar. Kayaknya mulai ini nih, mulai apa ya? Mulai nafsu katanya. Nggak apa-apa kan, 30 hari menahan. Jadi bulan ini kita harus jangan melepas nafsu ya, mengendalikan hawa nafsu. Pak, Bu, hawa nafsu nggak boleh dimatikan. Hawa nafsu nggak boleh dibunuh. Hawa nafsu nggak boleh dihentikan. Haram hukumnya. Tahu nggak kenapa nggak boleh? Boleh saya maju? Kayaknya saya harus ngeliatin lebih serius nih. Kalau nggak saya ditinggal makan. Tuh udah ada catering, nggak usah lama-lama Ustaz. Ibu, Bapak, di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pernah berpikir keras. Ingat ya, di dunia ini cuma 3 orang Allah memberikan kerajaan dunia. Dibagi 3 berarti per 1 raja sepertiga dunia. Siapa? Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Namrud, yang ketiga Fir'aun. Artinya di zaman ini, bila di negeri sana, di Amerika, di Eropa, mereka mengumpulkan uangnya para pengusaha sebanyak mungkin, belum tentu bisa mengalahkan 1/3 raja sang pemilik dunia. Fir'aun, Namrud, Sulaiman. Dalam kitab begitu. Nabi Sulaiman berpikir keras, kenapa kok orang durhaka kepada Allah? Oh, ini gara-gara setan. Hati-hati kalau nunjuk setan ya, buat ceramah. Saya pernah dulu lupa Pak, di bawah jamaah kita berlindung kepada setan, gak taunya ada ketua masjid. Ya Allah, dari itu saya kapok kalau setan saya nunjuk gitu. Ya, hati-hati tuh, ketua ormas nunjuk juga hati-hati ya. Kalau bisa saling terjadi salah paham. Na'udzubillahi. Tapi kalau ormas-ormas di sini dari wajahnya terlihat ini wajah-wajah calon penghuni surga. Kelihatan wajahnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, emang depan saya makhluk halus. Kelihatan makanya.
Pak, Bu, habis lebaran ceramah jangan terlalu serius. Yang penting poin-poinnya ya. Baik, singkat. Akhirnya Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, ya Allah izinkan aku 1 hari saja memenjarakan setan. Waduh, kata Allah, Sulaiman, nggak bakal ada gunanya. Enggak ya Allah, tuh manusia begitu. Biarpun seorang raja, orang pintar belum tentu nyampe akalnya. Kenapa? Karena Allah zat yang maha tahu. Kata Allah begini, nggak bakal ada gunanya wahai Sulaiman engkau memenjarakan setan. Ya Allah izinkan aku sehari saja. Akhirnya kata Allah, baik, besok kau aku izinkan untuk memenjarakan setan dan setan tunduk kepadamu. Begitu besok hari iblis diuber sama Nabi Sulaiman, dipenjara. Setelah iblis dipenjara, Nabi Sulaiman jalan-jalan di kerajaannya, ingin nengok ujung selatan kerajaannya yang lagi dibangun menara. Begitu nyampe di ujung selatan bingung, loh kok menara Eke nggak jadi? Kok bahan-bahan bangunan ada di bawah, ini tukang pada kemana? Akhirnya Nabi Sulaiman jalan lagi ngelewatin musola. Pas ngelewatin musola, ya Allah itu musola penuh sama tukang, berjejal-jejal dalam musola. Langsung Nabi Sulaiman, oh jangan-jangan karena permintaan aku memenjarakan setan ini. Langsung Nabi Sulaiman punya kebutuhan ke pasar, cari belanjaan. Nyampe di pasar, kosong di pasar, nggak ada orang. Ini pada kemana ini orang tukang dagang? Biasanya rame. Yang bikin jembatan kentrang, bunyi benturan besi, yang pada kerja di kantor perusahaan, yang jadi pimpinan ormas, kemudian ormas hilir mudik, hiruk pikuk semuanya. Tapi di hari itu kosong melompong. Pas lewat Masjid Jami, kaget Nabi Sulaiman. Itu orang memenuhi Masjid Jami, bahkan di genteng pada nongkrong di Masjid Jami. Dari kisah saya ambil ya hikmah, benang putihnya ya. Seandainya dunia seperti itu, apakah akan ada bangunan yang indah ini? Pak, Bu, keindahan ruang ini terjadi karena sebab keragaman warna, desain, bentuk, dan juga segala macam warna-warni serta indahnya lampu. Coba bayangkan kalau dalam ruangan ini semua lampu di sini berwarna merah, sakit mata kita. Betul tidak? Betul. Coba bayangkan seandainya ruangan ini lurus aja, tidak ada desain dan tidak ada variasi, bosan kita di ruangan ini. Ini restoran kok kayak penjara, kotak begitu aja. Ini bukti bahwa keragaman itu indah. Bukti. Bapak Ibu pergi ke taman, nikmat gak kalau duduk di taman? Nikmat. Pepohonan, bunga, kumbang. Yang membuat indah dan nikmat itu adalah warna-warninya. Bukan tamannya sebenarnya. Di neraka juga ada taman neraka, tapi nggak ada yang mau ke sono. Yang membuat indah itu warna-warninya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, maaf yang dipanggil ini khusus manusia. Kalau enggak manusia atau merasa dirinya bukan manusia, jangan didengar ayat ini. Ada enggak yang bukan manusia di sini? Atau minimal punya sifat kemanusiaan? Karena merasa sudah punya ilmu tinggi ya, merasa bukan seperti manusia biasa, jalannya ngambang misalkan. Tapi yang penting satu, punya jiwa kemanusiaan. Kenapa dipanggil dengan panggilan manusia? Karena manusia itu punya sifat-sifat yang indah dalam tubuhnya. Makanya manusia.
Apa kata Allah? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari dua jenis, laki-laki dan bencong. Ada nggak bencong? Nggak masuk ya, bencong nggak masuk ya. Nggak boleh, itu banci. Nggak boleh. Yang ada cuma dua makhluknya, laki perempuan aja ramenya minta ampun, ribut melulu, betul tidak? Baru dua, gimana Allah menciptakan 4 kau suatu hari, habis dunia berantakan. Dua aja udah rame ini dunia. Coba kalau Allah ciptakan satu jenis makhluk lagi, Masya Allah, alam semesta goyang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah tuh maha hebat, bukan hanya diciptakan laki dan perempuan. Allah ciptakan mereka dalam kelompok-kelompok, suku-suku, kabilah-kabilah, ras. Makanya Bapak Ibu, satu keniscayaan, ingat bahwa saudara kita mungkin wajahnya agak berbeda, warna kulitnya agak berbeda. Kalau terlihat itu semua berbeda, berarti pola pikirnya juga berbeda, rasanya berbeda, sudut pandangnya berbeda, logat bahasanya berbeda, karakternya berbeda. Kenapa? Karena Allah letakkan mereka pada daerah-daerah berbeda. Orang Cianjur ketemu orang Medan. Ingat, orang Cianjur ketemu orang Medan. Jadi ada satu komandan. Ini saya dapat cerita dari orang Banten. Ada satu komandan dari Medan datang ke Cianjur. Seorang kombes, baris semua pasukan dengan senjata di tangan yang gagah perkasa. Komandan dari Medan mengatakan, letakkan senjata, gerak. Itu satu komando, semua pasukan di lapangan luas itu semua sedang meletakkan senjata. Bahasa sampai sedemikian dahsyat Allah ciptakan. Oke, singkat, potong pendek aja, nggak bisa panjang. Terus apa yang kita lakukan? Kan sudah disebutkan di awal, takwa itu ada di sana. Karena engkau diciptakan Allah dari keragaman yang indah, mestinya engkau jadikan sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah. Karena itu Allah ajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah begini, Bapak Ibu, ya udah sekarang sudah sedemikian indah di perbedaan, yuk kalian saling berpegang teguh, saling bahu membahu, saling berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yuk kita bersama-sama. Pada dasar apa kesamaan kami ya Allah? Pada tali ajaran agama. Udah ikutin apa kata agama. Mengajarkan keindahan dalam menjalani hubungan dan memelihara alam semesta. Kenapa? Kalau ente berantem, ente bertengkar, ente nggak cocok, ente cekcok, rusak alam semesta. Tuh kayak kejadian satu daerah, begitu terjadi kerusuhan, dibakar pohon, ditumbangkan pohon, hancur. Itu kejadian orang-orang terdahulu. Apakah engkau tidak belajar dari kejadian orang-orang terdahulu yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Asbab percecokan, asbab tidak mampu memahami perbedaan, keragaman dan segala macam hal yang mungkin bertolak belakang dengan dirinya. Itu adalah bagian dari indahnya seni. Kata Rasul begini, Bapak Ibu, untuk mensikapi teman kita, saudara kita, saudara sebangsa kita, setanah air kita, satu daratan dengan kita, udara yang kita hirup pun sama dengan mereka, tanah yang kita pijak pun sama, air laut pun sama, makanannya pun sama, semua bersumber dari hal yang sama. Terus apa yang membedakan? Cuma karena pakai baju warnanya beda, bawa bendera beda warnanya, logonya beda, atau yang nempel emblem-emblem itu beda, kemudian engkau berbeda? Tidak.
Tuhanmu punya para malaikat yang berbagai macam ragam bendera yang hebat, tapi mereka semua satu kata di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat, kayaknya makin tegang nih ya, makin serius ini. Kalau udah serius gini, apalagi ormas melototin saya serius, wah takut saya. Ustadz, hikmahnya apa keragaman ini? Yang pertama, dengan perbedaan ini yang dibungkus di dalam majelis halal bihalal yang indah seperti ini, maka baiknya fastabiqul khairat. Yuk kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita memang berbeda departemen, berbeda pakaian, berbeda warna topi, berbeda bendera, berbeda lembaga, berbeda institusi. Yuk semuanya saling berlomba-lomba. Tujuannya apa? Menggapai kebaikan dari Allah. Namanya perselisihan, perbedaan yang melahirkan sedikit keributan itu hal biasa. Yang penting kerucutkan, jangan dibesarkan. Itu cara Rasulullah. Karena memang Islam itu begitu dari dulu Bapak Ibu. Nih saya ulas sedikit ya. Rasulullah masih hidup saja sahabat bertengkar. Bukan kita aja. Ingat satu ketika Rasulullah hendak berangkat ke Bani Quraidah. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Wahai sahabat, jangan engkau sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Begitu dalam perjalanan asar datang, kata sahabat, aduh gimana nih, kata Rasul, kan kita belum sampai Bani Quraidah. Kata Rasul nggak boleh sholat asar. Saya sholat asar aja deh. Ya udah silakan, mangga, monggo, tafadhal, please. Saya di sana aja deh, mangga, silakan. Setelah asar lewat, masuk maghrib, belum nyampe juga. Duh gimana, saya belum sholat asar nih. Saya maghrib dah. Oh tadi saya udah sholat asar. Saya belum sholat asar, belum sholat maghrib. Kan ada 3 pendapat. Silakan. Karena pesan Rasul cuma satu. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan Bani Quraidah itu puluhan kilometer. Masuk Isya. Begitu juga terdapat 3 pendapat. Sampai akhirnya nyampe di Bani Quraidah. Dan ketika terjadi perbedaan ini, ada yang mampu menerima, ada yang kurang menerima. Akhirnya mereka semua menghadap Rasul. Dan ada yang berkata, kelompok A mengatakan, ya Rasul, aku tadi sholat asar sebelum nyampe Bani Quraidah. Biarpun engkau suruh kami sholat asar di Bani Quraidah. Yang kedua, ya Rasul, aku sholat maghrib, terus aku sholat isya. Sampai kelompok yang 4, ya Rasul, aku belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya, baru mau sholat sekarang. Bagaimana pendapat kami ya Rasul semua ini? Apa kata Rasul? Hebatnya Rasulullah apa? Kamu benar, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Indah. Di zaman Rasul aja Bapak Ibu, Rasul masih hidup. Sahabat ada yang bertengkar cuma gara-gara cara pakai kain doang, sarung. Berantem. Jadi kebiasaan berantem itu bukan hal yang baru. Udah dari dulu orang Islam mendoyan berantem. Ya, kalau saya buka sejarah lagi dari tarikh khulafa, lebih dahsyat lagi. Bahkan penghafal Quran dengan penghafal Quran saling membacok leher. Bukan hal yang baru. Makanya kalau sekarang lagi ada keramaian apa-apa, demo macam-macam ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar zaman dulu tuh begitu baca Allahu Akbar dia nangis, netes air mata. Allahu Akbar zaman sekarang begitu dikumandangkan, ruko digelodok, tutup semua. Kok Allahu Akbar jadi sesuatu yang menakutkan? Singkat. Yang kedua, hikmah perbedaan itu adalah dengannya engkau bisa saling melakukan kerjasama dan saling memberikan kemudahan. Coba kalau semuanya sama, nggak bisa kerjasama tidak? Apa yang mau dikerjain? Sama semua. Namanya istilah kerja sama. Yang berbeda jadi sama. Kalau udah sama, ngapain dikerjain? Yang keempat, yang keberapa sekarang? Ketiga. Yang ketiga, dengan perbedaan engkau makin mampu mensyukuri indahnya nikmat Tuhan.
Karena dengan ini Allah memberikan sebuah ilmu yang tidak engkau dapat di universitas manapun di dunia ini, kecuali engkau makin dekat kepada Tuhanmu dan engkau makin menebarkan rahmat, bukan hanya kepada yang beragama Islam, bahkan mereka yang berbeda agama pun engkau tetap menyayangi mereka. Itulah dahsyatnya Islam. Karena sudah sedemikian dahsyat Islamnya, maka saya cukupkan pembicaraan saya. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada ibu pimpinan kita, semoga Allah berikan keistiqomahan, sehat, diberikan kekuatan untuk terus memimpin kita. Kepada para pimpinan ormas, tolong lebih sabar. Dulu Nabi Ilyas seorang raja hebat di sebuah kerajaan. Beliau mencari seorang pengganti bagi dirinya karena udah sepuh Nabi Ilyas. Maka ada seorang laki-laki nunjuk tangan mengatakan, saya sanggup menggantikan kau wahai raja. Namanya Bashar. Kata sang raja Nabi Ilyas, ya sudah, kalau kamu mampu, syaratnya cuma 3. Apa wahai sang raja? Kalau engkau ingin jadi raja di sini dan engkau selain jadi raja, engkau akan memimpin hakim di sini. 3 syaratnya. Apa? Kalau siang puasa, malam sholat, kemudian yang ketiga, jangan marah. Begitu yang nunjuk tangan seorang pemuda, Nabi Ilyas sang raja ragu, kayaknya nggak mungkin. Besok dibuat sayembara lagi, dikumpulkan lagi, yang nunjuk masih itu juga. Terus nunjuk masih dia juga pada hari ketiga. Akhirnya minta petunjuk kepada Allah, ya sudah, si Bashar itu jadi raja. Benar, selama Nabi Ilyas masih hidup, si Bashar itu kalau siang berusaha puasa. Sebenarnya puasa ini punya makna lain, yaitu kau kendalikan semua hawa nafsumu seperti orang yang puasa. Punya arti lain juga. Dan di malam hari kau jangan lelap, jangan lalai. Apalagi lupa kepada Tuhanmu. Itu makna lain daripada sholat malam atau ibadah malam. Yang ketiga, jangan marah. Oh, ini yang dahsyat. Jangan marah. Rasul berkali-kali ngomong, la taghdab. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang menebarkan rahmat. Kalaupun terjadi perselisihan, itu bagian daripada mengasah rasa sayang supaya makin tajam. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan petunjuknya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبد يغفر ويرحم دافع البلاء يا الله دافع الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا ربنا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر وارحم لميت من أهلنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf dan tolong lanjutkan, saya izin berangkat ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.